Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Ananda semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah Ananda semua, pada pagi hari ini kita akan masuk topik yang baru, topik yang menarik, yaitu media promosi pemasaran online. Kamu sudah biasa untuk bikin konten-konten seperti ini. Namun sebelum masuk pembelajaran kita pada hari ini, yuk kita berdoa dulu. Bagi Ananda yang muslim membaca basmalah dan Ananda yang non-muslim berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ananda semua, kita masuk pada topik pertama. Yuk, kita lihat. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah media promosi pemasaran online, di mana nanti kita akan mempelajari kompetensi dasar menerapkan media promosi untuk pemasaran online dan membuat media promosi untuk pemasaran online. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran ini dan materi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yuk! Oke, dengan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan nanti Ananda mampu 1. Menganalisis peluang usaha melalui media online dengan benar. 2. Tentunya terampil membuat rencana pemasaran melalui media online dengan baik. Yang ketiga, mengidentifikasi penyedia jasa pembuatan alamat surat elektronik dengan baik. Yang keempat, membuat surat elektronik pribadi dan usaha dengan baik dan benar. Yang kelima, mengidentifikasi ciri desain website yang baik bagi usaha dengan baik. Yang keenam, membuat rancangan website usaha dengan baik. Yang ketujuh, mengidentifikasi ciri desain konten marketing usaha dengan baik. Dan yang terakhir, Ananda diharapkan mampu membuat marketing atau konten marketing usaha dengan baik. Nah, sekarang kita lihat materi apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik, inilah materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, mengenal promosi online. Yang kedua, membuat surat elektronik. Yang ketiga, membuat website. Yang keempat, membuat media sosial. Yang kelima, membuat konten promosi. Bu Reja yakin kalian sudah mempelajari ini pada bisnis online dan juga sudah mempelajari pada PKN online dan kelas industri online. Jadi nanti untuk prakteknya kita akan buat semua yang ada di materi ini. Sekarang kita baru bahas tentang teori dulu. Nah, ini sering loh kita dengar pada masa-masa sekarang ini mengenal promosi online. Promosi online artinya adalah kegiatan komunikasi pemasaran melalui media internet. Nanti akan kita lihat apa saja jenis-jenisnya dalam bentuk bagan. Yuk kita lihat bersama-sama. Nih, bauran promosi online. Ini berbentuk bagan. Sudah pernah lihat ini sebelumnya? Bu Reja yakin pasti pusing. Nah, di sini kita ambil saja promosi online, bauran promosi online itu di sini ada pemasaran daring. Atau kalau mau dilengkapi, promosi itu ada dua, ada promosi langsung, ada promosi pemasaran melalui daring atau dalam jaringan. Nah, kalau pemasaran daring itu biasanya satu melalui internet, dua saluran komersial dalam jaringan. Nah, yang internet itu biasanya surat elektronik, website, media jaringan sosial seperti yang sekarang lagi hot-hotnya yang termasuk di dalamnya Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan sementara di saluran komersial dalam jaringan itu berbentuk electronic marketplace. Banyak sekarang marketplace yang
eh, ada di dalam media promosi internet. Itu bisa seperti Lazada, OXL, dan lain sebagainya. Oke, ada yang tahu tidak apa tujuan dari promosi tersebut? Nah, di sini menurut salah satu ahli yaitu Ciptono, adapun dari tujuan perusahaan melakukan promosi adalah menginformasikan atau informing, yang kedua mempengaruhi dan membujuk atau persuasing, yang ketiga reminding, mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dalam tabel berikut ini. Nah, ini tujuan promosinya secara rinci. Ini kita bikin dalam bentuk tabel. Menginformasikan. Nah, menginformasikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 item. Nah, menginformasikan ini kita menginformasikan produk baru atau keberadaan produk kita kepada pasar atau customer. Kita memperkenalkan cara pemakaian dari produk baru kita. Menjelaskan cara kerja produk kita, menginformasikan jasa yang disediakan oleh perusahaan kita. Setelah kalau ada kesalahan atau kesan yang keliru, dengan menginformasikan ini kita meluruskan kesan yang keliru tersebut. Yang berikutnya adalah mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli terhadap produk kita akibat kesan yang keliru tadi. Yang ketujuh pastinya membangun cinta perusahaan, yaitu membangun cinta customer terhadap perusahaan kita. Terus yang kedua, yang seperti tadi membujuk pelanggan atau persuasing. Di sini salah satunya atau beberapa halnya menyampaikan perubahan harga kepada pasar, membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, pengubahan persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, dan mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga. Dan yang terakhir yaitu reminding atau mengingatkan. Kita mengingatkan kembali kepada pembeli bahwa produk bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. Mengingat ke pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan kita. Berikutnya, membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. Yang terakhir, menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. Ini tujuan dari promosi, baik dilihat dari segi menginformasikan, membujuk pelanggan sasaran atau persuasing, yang terakhir mengingatkan atau reminding. Oke, sekarang kita berbicara tentang membuat surat elektronik atau surel. Nah, bagi para pemilik ponsel pintar atau kalian sudah memiliki ponsel pintar, tentu tidak asing dengan surat elektronik. Kalian pasti juga memiliki setidaknya satu alamat surel. Selain itu, untuk kebutuhan aktivitas aplikasi, surel juga dapat digunakan untuk melancarkan aktivitas usaha. Nah, surel itu apa sih? Nah, surel di sini adalah sarana komunikasi berkirim pesan melalui internet. Ayo, siapa yang tahu salah satu contoh surel itu apa? Yap, betul, email. Oke, kita lanjut pada yang berikut. Ya, sebelum kita membuat surel atau email, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, gunakan penyedia jasa pembuatan surel yang paling populer. Apa sih tujuannya? Tujuannya supaya konsumen familiar mendengar dan mengetik alamat surel usaha kita. Salah satu surel atau beberapa surel yang terkenal di Indonesia itu seperti Gmail, Yahoo, dan Outlook. Yang kedua, alamat surel sebaiknya ringkas dan menggambarkan jenis usaha. Sebagai contoh, apabila kamu memiliki usaha kerajinan akrilik, buatlah alamat surel seperti inovasi.akrilit@gmail.com atau sebagainya. Nah, yang ketiga, jika usahamu semakin berkembang, gunakan jasa penyedia surel dan situs internet berbayar. Hal ini berkaitan dengan kemampuan surel gratis dan premium itu sangat berbeda. Kebutuhan usahamu yang semakin meningkat harus diimbangi dengan fasilitas teknologi yang sangat memadai.
Tadi kita sudah berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat surel. Sekarang kita lihat bagaimana atau membuat tanda tangan dalam surel. Nah, ada beberapa komponen yang perlu dimasukkan dalam tanda tangan. Yang pertama, nama usaha. Penulisan nama usaha akan memberikan kesadaran akan merek. Yang kedua, alamat usaha. Penulisan alamat usaha nanti akan menunjukkan bahwa usahamu bukanlah penipuan, tetapi dapat ditelusuri alamatnya. Yang ketiga, link menuju media digital lainnya. Artinya di sini, lampirkan tautan menuju media digital usahamu yang lain seperti situs internet, media jaringan sosial, pasar elektronik, atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, yang keempat, jika memungkinkan, tulislah tagline usahamu. Nah, penulisan tagline ini akan menunjukkan kepada konsumen bahwa usaha yang kamu jalankan memang serius. Contoh tagline usaha yaitu berkarya bagi bangsa, memahami keinginanmu, pedas tapi nagih, dan sebagainya. Ya, tadi kita sudah berbicara tentang pemasaran online. Sekarang kita akan coba membuat website. Sebelum kita membuat website, mungkin masing-masing Ananda sudah punya website. Nah, sekarang kita lihat secara teori. Website atau situs internet itu merupakan halaman internet utama yang perlu dimiliki oleh pelaku usaha. Pembuatan website sangat baik jika pelaku usaha ingin mencitrakan produk mereka. Agar perusahaan memiliki situs internet yang baik untuk usaha, mari kita lihat beberapa hal yang terkait dengan website itu sendiri. Sebelum kita membuat website, ada 4 hal yang perlu ditentukan untuk merencanakan sebuah website. Menyusun konsep perencanaan website merupakan esensi ketika kamu hendak membuat website. Nah, ada 4 hal yang perlu ditentukan untuk merencanakan sebuah website. 1. Tentukan tujuan website tersebut. Artinya di sini begini, buatlah ringkasan mengenai tujuan akhir dari usaha, setidaknya 2 atau hingga 4 kalimat. Yang kedua, mengetahui kebutuhan untuk membangun website, contoh pengembangan website, peralatan dan fasilitasnya, serta biaya yang diperlukan. Yang ketiga, tentukan hal yang diinginkan dalam website. Misalnya, teknologi yang dapat menyimpan secara otomatis alamat email konsumen, tombol sharing dalam setiap konten, atau formulir umpan balik yang dikirimkan konsumen setelah menerima barang pesanan. Yang keempat, tentukan operator yang akan mengontrol website. Beberapa pelaku usaha membayar pengembangan website untuk mengontrol pengembangan website usahanya. Ini 4. Kalau tadi perencanaan sudah kita ketahui, apa saja yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita lihat aspek visual aspek atau hal yang harus diperhatikan dalam tampilan website. Yang pertama, pertimbangan desain. Website usaha ibarat wajah dari usahamu. Jadi, artinya desain web itu harus dipertimbangkan dengan baik sesuai karakter usaha dan tujuan usaha yang bersangkutan. Yang kedua, halaman website atau page on a website. Halaman website itu biasanya terdiri atas beberapa halaman. Beberapa di antaranya adalah esensi dari web, sedangkan lainnya bersifat opsional. Nah, di sini ada 3 halaman penting yang harus dimiliki dalam satu website. Yang pertama adalah home atau beranda, disebut juga dengan the index page. Ini merupakan tampilan selamat datang. Biasanya tampilan web harus memberikan peta jalan dan hal penting lain yang sering dicari oleh konsumen. Yang kedua, about atau tentang. Nah, bagian tentang mendeskripsikan usaha yang kamu lakukan, misalnya visi misinya, prinsip berbisnisnya, terus profil pemilik usaha, dan informasi lainnya yang ingin diketahui oleh para pengunjung website. Nah, yang terakhir adalah kontak.
Kontak di sini merupakan bagian vital bagi pelanggan. Sebab pelanggan hanya akan percaya suatu produk apabila produk tersebut jelas personal yang bertanggung jawab. Nah, dengan adanya kontak, pelanggan akan lebih mudah melakukan komplain dan keperluan informasi lainnya. Konten website. Halaman internet yang menarik atau eye-catching akan membuat pengunjung senang melihat konten web. Dan konten yang baik akan mampu menggambarkan produk usaha dengan baik pula. Kesimpulannya, selain tampilan halaman internet yang menyenangkan, konten website pun harus menarik juga. Setidaknya, di sini ada 3 aspek yang perlu direncanakan dengan baik. Yuk kita lihat. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa ada 3 aspek yang perlu direncanakan dengan baik dalam membuat konten website. Yang pertama, hierarki. Nah, nanti hierarki ini akan kita lihat. Maksudnya konten web harus diatur dengan hierarki yang tepat, disesuaikan dengan rancangan tampilan web. Hierarki konten ini terkait dengan navigasi web secara keseluruhan. Nanti akan kita lihat hierarkinya bentuknya seperti apa. Yang berikutnya adalah call to action atau panggilan aksi. Hal yang terpenting dalam setiap konten adalah permintaan atau panggilan untuk melakukan aksi tertentu. Berikut ini atau beberapa contoh call to action. Yang pertama adalah follow me on Twitter, atau klik untuk mendapatkan berita langganan, atau misalnya bisa juga dengan klik untuk membeli sekarang. Bisa juga dengan tetap terhubung dengan kami. Nah, itu yang contoh-contoh dari call to action. Nah, yang ketiga adalah tulisan untuk website. Tulisan dalam web adalah suatu yang spesifik dan unik, serta bahasa penulisannya memiliki sentuhan spesifik yang berbeda. Jadi di sini diharapkan tulisan menarik dan mengambil sudut pandang konsumen. Nah, ini hierarki konten website. Di sini ada beberapa kotak. Nah, tiap kotak menandakan adanya halaman terpisah yang dapat diakses. Misalnya, kotak bagian atas merupakan yang paling tinggi dari tingkat halamannya. Rancangan seperti ini memudahkan orang atau siapa saja untuk menyusun navigasi sekaligus menyusun struktur konten web. Pengunjung web juga akan lebih mudah mencari halaman tertentu yang ingin diketahuinya. Berikutnya, di setiap halaman konten yang paling penting harus dimunculkan diurutkan paling atas dan disusun dengan konten yang paling sedikit informasinya. Di samping itu, penyusunan grup hierarki harus saling terkait dan berhubungan. Contoh, dalam grup produk. Nah, di dalam grup produk ini nanti akan ada kita melihat misalnya foto atau video atau tautan jaringan sosial sebagainya tentang produk tersebut. Jadi hal ini akan membantu pengunjung website Anda ketika hendak mencari informasi produk Anda. Membuat media sosial. Mungkin Ananda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial, dan bahkan banyak kita lihat bahwa bisnis itu sekarang sudah banyak di-share atau di-posting atau konten-konten banyak dilakukan di media sosial. Kenapa? Karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia dan juga Hotsuite, media sosial ini merupakan layanan yang paling banyak diakses oleh pengguna internet yang ada di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau para pelaku usaha tidak mengambil tindakan strategis di berbagai media sosial. Nah, ini pengertian dari media sosial yang sudah disebutkan tadi. Berikutnya akan kita lihat jenis-jenis daripada media sosial.
Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis media sosial. Media sosial yang pertama adalah social network atau jaringan sosial. Ini adalah platform media sosial paling populer dan sangat luas penggunaannya. Jejaring sosial itu memungkinkan para penggunanya untuk membuat perkiraan virtual berdasarkan hubungan mereka di dunia nyata, sekaligus memfasilitasi mereka dengan berbagai berita dan konten. Nah, berbagai jenis jejaring sosial memungkinkan siapa saja untuk membuat jejaring sosial yang disesuaikan dengan tujuan, bisnis, lokasi, atau minat bersama. Nah, pembuat layanan dapat menambahkan berbagai fitur termasuk aplikasi iklan dan donasi di social network ini. Yang berikutnya yang kedua adalah forum. Forum adalah komunitas online yang saling mengirim dan menyebarkan kabar atau berita sesuai topik. Tidak seperti layanan pesan singkat atau percakapan dalam forum dapat tumbuh dan berkembang ketika para peserta mendiskusikan sesuatu secara terbuka. Peserta forum dapat mengirimkan tautan kepada orang lain untuk turut ikut berdiskusi. Terus ada lagi yang ketiga namanya social sharing. Nah, layanan media sosial sharing memungkinkan penggunanya untuk saling berbagi file foto ataupun video. Nah, media ini dapat menyebarluaskan video, foto, artikel, dan sebagainya secara online. Sebuah konten social sharing harus sesuai dengan produk, menghibur, dan berguna untuk target konsumen. Yang keempat ada namanya social bookmaking. Ini termasuk dalam web service. Pengguna menggunakan layanan ini untuk mengumpulkan konten dari berbagai sumber, lalu menyimpannya dalam sebuah akun media di bookmark. Hal ini akan memberikan peluang besar bahwa situs internetmu akan menjadi viral. Contohnya adalah situs Reddit. Yang berikutnya adalah collaborative tools. Salah satu hal yang mencolok dari industri 4.0 adalah adanya penggunaan kolaborasi mengenai berbagai segi kehidupan. Ada dua media yang dapat menjalin kolaborasi dari berbagai dunia, yaitu Wiki dan Google. Wiki adalah halaman internet berisi informasi topik yang spesifik dan semua orang diperbolehkan untuk mengedit informasi yang telah tersedia. Sementara itu Google itu adalah salah satu alat yang dapat mengunggah ataupun mengunduh informasi apapun, kemudian pengguna dapat mengirimkan tautan informasi tersebut kepada rekan atau pengguna lainnya. Dan yang terakhir ada namanya business networking atau jejaringan bisnis. Ini merupakan media sosial yang fokus pada bidang pekerjaan dan bisnis. Situs yang paling terkenal adalah LinkedIn. Melalui situs ini, pengguna dapat mencari pekerjaan, melamar pekerjaan, mendapatkan informasi seputar dunia usaha dan sebagainya yang mereka butuhkan. Oke, berkomunikasi di media sosial. Nah, untuk seorang pelaku usaha, ada aturan berkomunikasi di media sosial. Yang pertama, ikuti dan jangan memimpin. Seorang pelaku usaha, media sosialnya bukan untuk mengatur dan mengontrol orang lain, tetapi media sosial seorang pelaku usaha dapat mempengaruhi orang lain melalui pesan yang disampaikannya. Yang kedua, mendengarkan. Salah satu aspek penting dalam komunikasi adalah mendengarkan. Mendengarkan atau aktif mendengarkan dan memberikan atensi yang baik kepada orang yang sedang berbicara. Hal ini akan membantu seorang pelaku usaha dalam mendapat pencerahan mengenai inovasi usahanya menjadi lebih besar, yakni dengan memperhatikan dan mendengarkan konsumen. Yang keempat, jujur. Yang ketiga, respon. Komunikasi langsung dan personal adalah esensi dari media sosial. Apabila pelanggan memberikan tanggapan, maka responlah dengan baik dan cepat. Yang keempat adalah jujur.
Kejujuran dan kecurangan sangat berbahaya dilakukan di sosial media. Artinya di sini, respon penjual terhadap pembeli dapat menjadi viral dan mempengaruhi pemikiran pelanggan lain terhadap usaha atau produk usaha seorang pelaku usaha. Apabila terjadi kesalahan pada produk usaha, bagi seorang pelaku usaha, berbesar hatilah untuk meminta maaf dan membantu pelanggan mendapatkan produk sesuai yang diinginkan. Yang kelima, tetap relevan. Pastikan kondisi media sosialmu tidak berisi hal-hal yang usang atau out of date. Istilah media sosial dengan berbagai hal yang menarik dan berguna bagi konsumen. Media sosial juga dapat diisi dengan tren masa kini. Nah, sebagian terakhir daripada pembelajaran kita pada hari ini adalah membuat konten marketing. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi anak-anak pemasaran, apalagi Ananda sudah kelas 3. Membuat konten boleh dengan berbagai aplikasi, bisa dengan KineMaster, Sparkpost, Canva, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu pengertian dari konten marketing. Nah, konten marketing adalah strategi pemasaran di mana kita merencanakan, membuat, dan mendistribusikan konten yang mampu menarik audiens yang tepat sasaran. Kemudian mendorong mereka menjadi customer melalui gambar, video, audio, tulisan, dan sebagainya. Jadi, konten marketing ini secara umumnya adalah teknik marketing yang memanfaatkan konten yang relevan, penting, dan konsisten untuk mencapai tujuan marketing. Tujuan dari konten marketing. Yang pertama adalah menarik audiens baru untuk mengenal bisnis Anda. Atau dengan kata lain, jadi kita dalam memproduksi konten itu tidak bisa asal-asalan. Jadi di sini kita memerlukan strategi agar supaya konten marketing kita membuahkan hasil yang memuaskan. Nah, yang kedua, mendorong atau mengajak mereka untuk menjadi customer. Nah, dengan konten-konten yang menarik, konten-konten yang bermanfaat, dengan konten yang berrelevan, maka kita akan dapat mengajak seseorang atau orang lain untuk menjadi customer kita. Nah, ini adalah dua contoh dari tujuan dari konten marketing. Nah, sebelum membuat strategi konten marketing, ada beberapa hal yang perlu Ananda perhatikan. Yaitu yang pertama adalah target audiens Ananda. Siapa target audiens konten Ananda? Berapa banyak target audiens yang akan Ananda jangkau? Sama seperti bisnis Ananda yang memiliki beragam jenis konsumen. Nah, konten Ananda juga memiliki lebih dari satu karakter pembaca. Menggunakan berbagai jenis konten dan channel distribusi akan membantu Ananda untuk menjangkau setiap tipe pembaca sesuai dengan tipe konten tertentu. Yang kedua hal yang harus diperhatikan adalah masalah yang dihadapi target audiens Ananda. Nah, idealnya produk atau layanan yang Ananda tawarkan adalah solusi dari masalah yang dialami oleh target audiens Ananda. Sama halnya dengan konten yang akan Ananda produksi, konten itu adalah media Ananda untuk mengedukasi audiens bagaimana mengatasi masalah yang mereka alami. Dan yang ketiga adalah keunikan produk yang Ananda miliki yang harus diperhatikan. Nah, di sini biasanya competitors Ananda akan menawarkan produk yang mirip dengan milik produk Ananda. Artinya, calon konsumen potensial Ananda harus mengetahui bahwa produk yang Ananda tawarkan lebih baik dari produk competitors atau setidaknya berbeda dari yang lain. Nah, keunikan inilah yang akan membuat konten Ananda layak untuk dibaca oleh audiens. Nah, setelah Ananda tahu hal yang harus diperhatikan sebelum membuat
suatu konten, sekarang kita lihat apa sih manfaat konten marketing itu. Yang pertama, itu ada menghasilkan traffic ke situs Ananda. Nah, konten marketing akan meningkatkan traffic Ananda. Ketika konsumen potensial Ananda mempunyai masalah atau kebutuhan tertentu, mereka pasti akan mencari solusi. Konsumen akan menyukai ketika konten sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan khusus mereka. Dengan menciptakan konten custom untuk situs yang khusus dirancang untuk kebutuhan dan kepentingan target Ananda akan membangun kepercayaan mereka dan memecahkan masalah mereka. Yang kedua, membangun brand awareness. Nah, jika secara konsisten mempublikasikan konten baru dan unik di situs Ananda dan mempromosikannya di berbagai media sosial, artinya Ananda sedang menciptakan lebih banyak peluang untuk audiens baru akan menjadi konsumen Ananda. Ditambah lagi, jika Ananda membuat mereka merasa senang, mereka mungkin akan membantu menyebarkan berita tentang bisnis kecil Ananda kepada teman-teman mereka, dan itu yang akan membantu Ananda menjangkau lebih banyak orang. Yang ketiga, meningkatkan leads dan penjualan. Nah, semakin banyak orang yang telah mengunjungi situs Ananda dan melihat konten Ananda, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk dikonversi menjadi leads dan akhirnya menjadi konsumen Ananda. Yang keempat, menetapkan Ananda sebagai thought leader. Semakin Ananda menetapkan diri sebagai thought leader dalam satu industri, semakin mereka akan melihat Ananda sebagai seorang ahli. Terutama jika Ananda memberikan konten yang berkualitas tinggi yang benar-benar membantu mereka, sehingga gelar thought leader selalu menjadi hal yang baik. Karena Ananda berada dalam posisi di mana orang tidak hanya mendengarkan apa yang Ananda katakan, tetapi mereka berpaling kepada Ananda untuk mendengarkan jawaban yang mereka butuhkan. Nah, yang kelima, meningkatkan engagement. Jika Ananda membuat konten yang menarik, mungkin Ananda akan ditanggapi dengan baik oleh audiens. Dan itu akan membuka pintu bagi Ananda untuk terlibat dengan mereka secara langsung. Nah, ini memberikan kesempatan kepada Ananda untuk lebih menyenangkan pembaca Ananda, baik dengan terus menghibur mereka atau menjawab pertanyaan spesifik yang mereka ungkapkan. Manfaat yang keenam, biaya lebih murah dari pemasaran tradisional. Konten marketing untuk usaha kecil itu sudah terbukti lebih hemat biaya daripada pemasaran tradisional. Terutama jika Ananda dapat menghasilkan konten sendiri. Nah, dengan cara menyebarkan konten Ananda melalui media sosial dan email, posting di website atau berkontribusi untuk situs yang lebih besar, adalah beberapa cara untuk memperkenalkan nama Ananda di luar sana. Semua bisa, lebih murah bahkan gratis. Untuk itu, jika Ananda membuat konten bisnis Ananda, yang paling yang paling dipentingkan di sini adalah konsisten dan menarik tidaknya konten Ananda. Oke, kita misalkan di sini Ananda adalah pelaku usaha. Ananda membuka bisnis kecil-kecilan. Nah, setelah Ananda memahami target audiens, terus masalah yang mereka hadapi dan Ananda memberikan solusi dari masalah mereka, selanjutnya Ananda merencanakan strategi konten marketing Ananda. Di sini ada 7 langkah membuat strategi konten marketing yang efektif. Yang pertama, tentukan tujuan. Apa tujuan Ananda membuat strategi konten marketing tersebut? Mengapa Ananda memutuskan untuk membuat strategi konten marketing dan memproduksi konten tersebut? Jadi di sini ketahui tujuan yang ingin Ananda capai sebelum memulai merencanakan strategi konten marketing. Dengan begitu, Ananda bisa membuat rencana yang lebih matang untuk strategi konten Ananda. Yang kedua, riset buyer persona. Misalnya seperti ini riset buyer persona ini. Agar bisa merencanakan strategi konten marketing yang sukses, Ananda harus mengidentifikasi target audiens dengan jelas. Target audiens konten inilah yang disebut dengan buyer persona.
Dengan memahami siapa target audiens, Ananda bisa memproduksi konten yang lebih relevan dan bermanfaat bagi mereka. Yang ketiga, pilih platform. Untuk menerbitkan konten Ananda, memerlukan platform. Terdapat berbagai macam platform yang bisa Ananda gunakan untuk konten marketing Ananda. Misalnya saat ini seperti konten blog adalah WordPress. WordPress telah masif digunakan di seluruh dunia. Lebih dari 30% website ditenagai oleh WordPress. Hal ini membuat tutorial dan panduan menggunakan WordPress lebih mudah ditemukan. Jadi WordPress ramah digunakan oleh developer maupun orang awam. Yang keempat adalah brainstorm ide konten. Setelah menentukan platform untuk menerbitkan konten, selanjutnya Anda perlu mengumpulkan ide untuk konten Anda. Ide konten ini Anda dapat dari brainstorming bersama anggota tim Anda dengan mempertimbangkan buyer persona tadi. Nah, yang kelima, tentukan jenis konten yang akan dibuat. Terdapat berbagai macam konten yang dapat Anda buat untuk konten marketing. Ada blog post, ada ebook, ada infografik, ada video, podcast, dan media sosial. Nah, yang keenam adalah terbitkan dan kelola konten. Buatlah kalender konten agar strategi konten marketing Anda berjalan sukses. Menjadwalkan terbitnya konten sangat penting agar Anda selalu bisa konsisten dalam memproduksi konten. Sebab syarat suksesnya konten marketing terletak pada 3 faktor, yaitu relevan, penting, dan konsisten. Nah, selain itu, Ananda membutuhkan lebih dari satu konten agar konten marketing bisa membuahkan hasil memuaskan. Yang terakhir, 7, audit konten atau audit konten. Konten marketing bukan hanya tentang bagaimana menerbitkan konten-konten baru. Konten-konten lama juga harus menjadi perhatian. Ananda perlu melakukan evaluasi konten secara teratur untuk mengetahui konten mana yang berhasil mengumpulkan traffic dan mana yang tidak. Nah, inilah 7 strategi marketing atau 7 langkah dari strategi marketing konten. Dengan selesainya pembahasan tentang 7 langkah strategi konten marketing yang efektif, maka berakhir juga pertemuan kita pada materi media promosi pemasaran online. Sebelumnya, Bu Reja mengingatkan kembali, jadilah manusia yang disiplin dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab Anda, kerjakan sesuai tugas, memahami materi, membaca materi baik di YouTube maupun di media lainnya sesuai dengan jadwal mapel yang sudah ditentukan oleh sekolah kita. Nah, itu saja dari Bu Reja. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan berakhirnya pertemuan kita kali ini, maka jangan lupa nanti tugas akan Anda selesaikan di tempat biasa yaitu Google Classroom, dan jangan lupa memberikan komentarnya di video ini, apa yang Anda peroleh, apa yang Anda pahami tentang materi kita kali ini. See you next time and bye-bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.